Hai semua, Arya di sini. Hari ini kita akan membahas tentang seorang tokoh yang penting dalam terwujudnya kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Beliau adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Namanya adalah Muhammad Hatta, atau biasa dipanggil dengan sebutan Bung Hatta. Tentunya kalian semua tahu kan siapa Muhammad Hatta itu? Kalau sampai nggak tahu, keterlaluan deh. Dia lahir dengan nama Muhammad Hatta di Fort de Kock, Hindia Belanda pada tanggal 12 Agustus 1902. Keluarganya berlatar belakang religius karena kakeknya adalah seorang ulama terhormat yang bernama Abdurrahman Batu Hampar. Ia dibesarkan oleh ibunya Siti Saleha karena ayahnya meninggal saat ia berusia 1 tahun. Sejak kecil, ketertarikan Hatta dengan dunia politik sudah terlihat. Berbeda dengan anak-anak lainnya yang kegemarannya adalah bermain, kegemaran Bung Hatta adalah membaca koran yang berisi berita-berita politik. Karena minatnya itulah, dia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bond pada saat usianya menginjak 16 tahun. Ketika ia berusia 20 tahun, ia pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Handels Hogeschool dan mendapatkan gelar doktorandus pada tahun 1932. Selama ia menjalani pendidikannya di Belanda, ia bergabung di organisasi Perhimpunan Indonesia. Aktivitasnya di dalam organisasi tersebut membuatnya diperhatikan oleh Belanda. Sehingga pada tahun 1927, bersama dengan 4 aktivis lainnya, anggota Perhimpunan Indonesia, mereka ditahan oleh Belanda. Hatta kembali dari Belanda pada Juli 1932. Ia menggerakkan organisasi pendidikan nasional Indonesia bersama dengan tokoh lainnya yang bernama Sultan Syahrir. Pada Februari 1934, ia ditahan bersama Sultan Syahrir dan anggota PNI lainnya oleh Belanda. Lalu pada tahun 1936, ia dipindahkan ke Banda Neira. Saat di Banda Neira inilah dia bertemu dengan tokoh nasional lainnya, yaitu Cipto Mangunkusumo dan Iwa Kusuma Sumantri. Saat masa pendudukan Jepang di Indonesia, Hatta menjabat menjadi wakil ketua Puetra, anggota BPUPKI, dan anggota PPKI untuk meningkatkan semangat nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Laksamana Tadashi Meida di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta, ia bersama dengan Bung Karno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selama 5 tahun pertama kemerdekaan Indonesia, Hatta yang menjadi wakil presiden bekerja secara harmonis dan saling melengkapi dengan Soekarno. Selain menjadi wapres, ia pernah beberapa kali menjabat menjadi Perdana Menteri Indonesia. Hatta terkenal dengan komitmennya terhadap demokrasi dengan mengeluarkan Maklumat X yang menjadi legitimasi partai politik Indonesia. Selain itu, ia juga digelari Bapak Koperasi Indonesia. Pada tahun 1956, Hatta mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil presiden. Setelah itu, ia kurang berperan dalam dunia perpolitikan Indonesia. Lalu, Hatta meninggal dunia pada tahun 1980. Demokrasi hanya berjalan kalau disertai dengan rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Dan demokrasi yang melewati batasnya dan meluap menjadi anarki akan menemui ajalnya dan digantikan sementara waktu oleh diktator. Kata-kata tersebut adalah kata-kata dari Muhammad Hatta mengenai demokrasi. Tanpa kehadirannya,
mungkin Indonesia tidak akan menjadi Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Karena sangatlah banyak jasa yang beliau berikan untuk negara tercinta kita. Terima kasih.